Shalom saudara-saudara seiman semua. Selamat pagi yang di New York. Selamat malam yang Indonesia. Perkenalkan, kalau ada yang belum kenal, nama saya Heri Yan Lukman. Dan karena kasih karunia Tuhan, pada pagi hari ini saya boleh menyampaikan sharing firman Tuhan. Nah saudara, pada saat kita melakukan banyak perlombaan di jalur, kita itu banyak distraction ya, banyak hal yang menghalangi kita untuk one step ahead, terutama dari musuh kita, yaitu si jahat, si iblis, saudara. Kita mungkin berpikir bahwa kegiatan rohani itu bisa merubah hidup kita. Karenanya hampir setiap kita itu, saudara, begitu kita bertobat, percaya Tuhan Yesus, pastilah kita itu pergi ke gereja setiap minggu. Kemudian kita berantusias untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Kemudian kita mungkin mengikuti perkumpulan family altar. Kemudian kita juga mulai tahu apa artinya memberi perpuluhan dan persembahan. Kemudian kita punya kerinduan untuk melayani di gereja, untuk memenangkan jiwa. Kita berdoa, kita berpuasa, dan banyak hal lagi, hal-hal lain, saudara. Dan semuanya itu sungguh baik, sangat baik. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Semua itu akan memberikan kita dukungan untuk membuat kita itu bertumbuh, untuk membuat kita itu untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi yang salah adalah kalau kita pikir semua kebiasaan itu otomatis bisa mengubah keadaan hati kita, saudara. Makanya pada hari ini, khotbah tentang soal hati, keadaan hati sudah sering dibicarakan, tapi izinkan saya pada hari ini menyampaikan sekali lagi. Karena setelah beberapa pengalaman saya pribadi, saudara, setelah beberapa lama saya menjalani semua kegiatan rohani, berdoa, baca firman, pelayanan, segala macam, saya itu mulai menyadari bahwa saya itu masih punya pergumulan yang sama, saudara. Masih ada pola-pola emosi yang lama, masih ada pola-pola perilaku yang nggak benar, yang sebetulnya menjauhkan diri saya dengan Tuhan, yang membuat saya datang kepada Tuhan itu seperti ada barrier, seperti ada penghalang, nggak bisa enjoy baca firman, nggak bisa datang leluasa, datang memuji menyembah Tuhan. Karena ada kebiasaan, adalah pola lama yang masih saya lakukan, yang masih saya simpan dalam hati, saudara. Kebiasaan yang mungkin akhirnya bisa merusak diri saya sendiri, yang bisa merusak hubungan saya dengan teman, yang mungkin juga bisa merusak hubungan dengan keluarga, masih ada di dalam diri, saudara. Mungkin masih ada yang mudah tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, mudah kecewa, saudara. Masih suka mendendam kepada orang lain, kepada orang dekat yang berkata sedikit nggak ada maksudnya apapun, tiba-tiba tersinggung dan mendendam, saudara. Karena kita pikir udah melukai hati kita. Mungkin masih banyak kesombongan, masih minder, masih mau lebih menjaga zona nyaman daripada taat sama Tuhan, masih punya pikiran yang kotor, mungkin masih perkataan cabul juga, jok-jok yang nggak benar juga masih keluar dari kepala kita, mungkin masih keras kepala, mungkin masih gila hormat, gila pujian. Kalau kita melakukan sesuatu, nggak ada orang memperhatikan, nggak ada orang memuji, maka kita merasa tersinggung. Ternyata, saudara, kalau masih ada hal-hal yang menjadi respon, itu ada di dalam hidup kita, mungkin bahkan masih ada beberapa yang menguasai diri kita. Nah, saudara, pada saat saya menyadari, saya sudah tahu firman Tuhan, tapi keadaan hati saya masih begini, dan biasanya ini menjadi hal-hal yang sulit buat saya dan juga mungkin buat saudara, menjadi berat buat kita sebagai anak-anak Tuhan, karena masa-masa ini dipenuhi masa frustasi dan merasa putus asa. Mungkin puji Tuhan kalau ada yang berhasil melewatinya bersama dengan Tuhan, tapi juga nggak sedikit yang menyerah dan berkata, ya udahlah, emang kalau saya sifatnya pemarah, ya pemarah mau apa lagi gitu kan. Ya udahlah, kalau saya emang pemalas mau ngapa lagi gitu loh. Jadi kayak udah menyerah, this is me gitu loh, saudara. Dan kemudian bahkan mungkin ada yang menutupinya dengan kepura-puraan, dengan kepalsuan. Kepalsuan itu sudah kita bahas, kita sudah kupas habis bulan lalu, di tema kita bulan lalu, yaitu tentang image, saudara. Nah, saudara, tapi kan firman Tuhan itu nyambung dari satu ke yang lainnya supaya membuat kita itu one step ahead, selalu melangkah di dalam Tuhan. Nah, saudara, apa sih penyebabnya? Saya itu bertanya, Tuhan, kok bikin frustasi, udah kenal firman Tuhan, tapi masih aja berputar di tempat yang sama, hati ini masih jengkel, kecewa, minder, sombong, segala macam, masih berbohong, masih punya pikiran kotor gitu loh. Apa yang membuat kita itu menghalangi kita untuk melangkah maju lagi, one step ahead di dalam Tuhan? Saudara, ternyata kembali jawabannya adalah dalam isi hati kita, saudara. Kalau kita
Kita lihat keadaan kita sekarang, kita itu sedang menikmati ya, bahkan mungkin pernah menikmati apa yang semua dunia tawarkan, saudara. Dan itu enggak begitu saja bisa meninggalkan hati kita. Bahkan seringkali itu sudah tertanam kuat di dalam kehidupan kita, di dalam hati saudara dan saya. Itu membentuk yang akhirnya membentuk cara kita berpikir, dari cara kita berpikir akhirnya membentuk cara kita respon terhadap suatu masalah, membentuk pola emosi kita, saudara, sehingga setiap kali ada kejadian-kejadian tertentu yang memacu, maka sikap hidup lama kita, manusia lama kita akan keluar, akan kumat lagi, saudara. Saudara, saya pada pagi hari ini rindu untuk kita semua membaca firman Tuhan. Kita semua udah tahu firman Tuhan ini, yaitu pada waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Itu ada di Lukas 4 ayat 1 sampai 13 dan ada di slide-nya, saudara. Kita mau baca sama-sama ya. Tentang Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, saudara. Dikatakan firman Tuhan begini. Yesus dikuasai oleh Roh Allah pada waktu ia meninggalkan sungai Yordan. Roh Allah memimpin dia ke padang gurun. Di situ ia dicobai oleh iblis 40 hari lamanya. Sepanjang waktu itu ia tidak makan apa-apa. Jadi pada akhirnya ia merasa lapar. Saudara, nah di sini kita mesti ingat bahwa Tuhan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Sebagai 100% manusia pada waktu itu, saudara, waktu dia menjadi manusia, sebagai di mana tubuhnya ada manusia yang 100% manusia, dia juga bisa merasakan lemah pada waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, pada saat lemah seperti itulah, saudara, dikatakan Yesus dicobai oleh iblis. Kemudian kita lanjutkan apa yang iblis katakan kepada Yesus, saudara. Di adegan berikutnya kita baca iblis berkata kepada Tuhan Yesus. Iblis berkata kepadanya, "Engkau anak Allah, bukan? Jadi suruhlah batu ini menjadi roti." Yesus menjawab, "Di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dari roti saja." Ayat berikutnya. Lalu iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata iblis menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia. Kemudian iblis berkata, "Semua kekuasaan dan kekayaan ini akan saya serahkan kepadamu," kata iblis kepada Yesus. "Sebab semuanya sudah diberikan kepada saya dan saya dapat memberikannya kepada siapa saja yang saya suka berikan. Semuanya itu akan menjadi milikmu jikalau engkau sujud menyembah saya." Yesus menjawab, "Di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Allahmu dan layanilah dia saja." Lalu iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menaruh dia di atas puncak rumah Tuhan dan berkata kepadanya, "Engkau anak Allah, bukan? Jadi terjunlah dari sini. Sebab di dalam Alkitab tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menjaga engkau baik-baik." Berikutnya. "Dan juga malaikat-malaikat akan menyambut engkau dengan tangan mereka, supaya kakimu pun tidak tersentuh pada batu." Yesus menjawab, "Di dalam Alkitab tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu." Setelah iblis selesai mencobai Yesus dengan segala macam cara, ia meninggalkan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Amin, saudara. Nah, saudara, di firman ini, saudara, dalam kisah ini kita belajar ya, bahwa apa yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus, apa sih sebenarnya yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus, ya kan? Apa sih? Yang pertama itu adalah dikatakan makanan yang enak. Waktu Tuhan Yesus dalam rasa kelaparan karena habis puasa 40 hari 40 malam, dia ditawarkan makanan yang enak. Kemudian yang kedua ditawarkan kerajaan. Kerajaan itu bicara tentang kekayaan, bicarakan tentang kekuasaan, berbicara tentang materi yang kaya raya, ya kan. Kemudian yang ketiga malaikat akan menolong kalau Tuhan Yesus menjatuhkan diri, itu bicara tentang apa? Terkenal dan dikagumi. Karena kalau semua orang tahu, wah Tuhan Yesus jatuh nggak mati karena ada malaikat yang menolong, semua orang akan memperbincangkan peristiwa yang luar biasa ini dan dia akan menjadi orang yang terkenal dan dikagumi, saudara. Nah, saudara, kita bisa lihat di sini, ini adalah suatu pola dari iblis yang selalu menawarkan dengan hal yang sama kepada kehidupan kita. Iblis itu kayaknya udah hafal dengan sifat kita, dengan karakter kita. Tawarannya itu is so good, saudara, untuk ditolak. Sangat menggiurkan, saudara. Sangat sulit untuk ditolak. Tawarannya menarik buat kita semua dan selalu relevan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Karena saudara, sekarang siapa yang tidak mau dikasih makanan yang enak pada saat kita sangat kelaparan, saudara?
Siapa yang nggak mau ditawarin kekayaan pada saat kita nggak punya apa-apa, tiba-tiba ditawarin sesuatu opportunity kekayaan, kekuasaan. Bahkan bukan itu saja, saudara, ditawarin jadi terkenal dan dikagumi. Apa yang kurang, saudara? Iblis itu dikatakan iblis adalah bapa segala dusta. Jadi tawaran-tawaran ini itu dibungkus dengan tipu muslihat yang luar biasa sampai kita tidak tahu bahwa kita itu sudah terjebak di dalamnya, saudara. Saudara, di dalam Alkitab itu sudah berkata bahwa iblis atau roh antikristus itu sudah bekerja di dunia, saudara. Kalau kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 3, saudara, dikatakan roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang sekarang ini, ia sudah ada di dalam dunia. Kita skip ayat 4, kita dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 5 berkata begitu, saudara. Saudara, jadi saudara, anti roh Kristus itu sudah ada di tengah-tengah kita, saudara. Dikatakan roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang sekarang ini, dia sudah ada di dalam dunia. Sudah ada, sudah bekerja di antara kita, saudara. Dia sudah bekerja di sekeliling kita, saudara. Lewat apa, saudara? Dia bekerja di sekeliling kita. Dia bungkus semua tipu muslihatnya. Lewat apa, saudara? Lewat film yang kita tonton, saudara. Lewat apa lagi, saudara? Lewat sosial media yang kita baca hampir setiap hari, saudara. Lewat apa lagi, saudara? Lewat pendidikan, saudara, di sekolah-sekolah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lewat apa lagi? Lewat games yang kita izinkan kadang-kadang buat anak-anak kita bermain tanpa sadari bahwa itu sudah disisipi semua roh-roh antikristus, saudara. Saudara, jadi pada waktu kita berbicara tentang hal-hal in the future, tentang antikristus, di mana ada orang ribut bahwa vaksin virus COVID itu adalah antikristus karena dimasukin chip segala macam, saudara. Atau nanti in the future akan ada tanda 666 di dahi. Saudara, pada saat kita sibuk membicarakan hal yang akan datang, sebetulnya saat ini juga, saudara, roh antikristus itu udah diam-diam, bahkan sebetulnya udah masuk dalam hati dan pikiran kita, saudara. Melalui hal-hal yang semuanya saya tadi saya sebut, saudara. Karena itu, saudara, itulah yang the real thing, yang sesungguhnya terjadi, saudara. Hati-hati dengan apa yang kita hidupi saat ini, saudara. Karena sama seperti iblis sedang mencobai Tuhan Yesus, iblis juga sedang menawarkan sesuatu yang sama kepada saudara dan saya hari ini, saat ini juga, saudara. Melalui hal-hal yang tadi saya sebut, saudara. Tanpa sadar, saudara, itu sudah masuk dalam hati dan pikiran kita, saudara. Saudara, kemarin itu saya berbincang-bincang dengan teman saya tentang bahagia, saudara, ya kan? Kan tadi kan dibilang double K menghasilkan double K, ya kan? Menghasilkan kebahagiaan dan apa tadi, keberhasilan, saudara. Nah, saudara, kemudian saya coba mau cari tahu apa yang orang katakan tentang bahagia, saudara. Nah, saudara, kalau saya misalnya kita masuk slide berikutnya, saudara. Kalau kita katakan bahagia adalah apa, saudara? Bahagia, kemudian saya lihat, saudara, melalui survei, ternyata orang berkata bahagia itu dikatakan bahagia kalau saya sudah punya uang, bahagia kalau nanti saya udah berkuasa, artinya mungkin udah punya kedudukan di kantor, udah punya position, atau bahagia itu hidup yang udah dihormati banyak orang. Bahagia itu kalau saya mendapatkan semua apa yang saya inginkan. Bahagia itu kalau saya punya pasangan yang sempurna atau pasangan yang lebih baik lagi, saudara. Bahagia itu begitu, saudara. Dan apalagi, saudara, mungkin bahagia itu adalah kalau kita berkata, oh, saya akan bahagia kalau saya tiap bulannya udah punya income, punya pendapatan sekian, saya baru bisa bahagia karena dengan income tersebut saya bisa beli barang yang saya inginkan, saya bisa pergi liburan ke tempat yang saya mau, dan saya mau begini, mau begitu. Tapi yang menjadi tragisnya, ironisnya, saudara, untuk mengejar semua kebahagiaan yang di set up income tertentu ini, saudara, akhirnya membuat orang-orang tersebut malah tidak berbahagia, saudara. Jadi apa yang ditawarkan iblis, si jahat, roh antikristus itu begitu menarik. Seakan-akan nggak ada yang salah, tapi sebetulnya menjebak hidup kita berputar dalam pola yang iblis mau, dan akhirnya kita tidak bisa, saudara, melakukan one step ahead di dalam Tuhan untuk meraih kebahagiaan yang sebenarnya, saudara. Kita pikir kalau kita bahagia itu mendapatkan apa yang menjadi impian kita. Tapi ternyata, saudara, setelah apa yang kita impikan itu kita dapat,
itu menjadi akan biasa aja, selewat waktu itu jadi biasa aja, dan berpikir kok jadi biasa aja ya, mana happy-nya, mana bahagianya, dan akhirnya kita mengejar lebih banyak lagi untuk mendapatkan kebahagiaan itu lagi. Begitu terus berputar-putar, nggak ada ujungnya, tidak ada pada puasnya, pada akhirnya tidak ada bahagianya, saudara. Seperti contoh seperti saya, saudara, suatu hari saya bilang, waduh, saya ini akan happy banget nih, akan bahagia banget kalau saya punya satu tas ini gitu kok. Karena saya, aduh ini tas ini bagus banget, merek tertentu, harganya mahal. Jadi saya mencoba untuk menabung, dan akhirnya suatu hari tercapailah keinginan hati saya yang pikir saya akan bahagia punya tas itu. Saya beli, saudara, dengan bungkusan yang bagus, dengan box yang bagus, dengan pita yang bagus, bagnya pun bagus. Dan bagnya itu pun kayaknya sama saya sayang kalau dibuang, saudara. Kemudian saya bawa pulang, kemudian apa yang terjadi, saya buka, saudara, dari shopping bag, dan kemudian saya pakai, saya bahagia, tapi cuma seminggu bahagianya, saudara. Karena setelah itu apa, saudara? Keluar model yang baru. Waktu itu saya berkata ini yang terakhir, tapi saya lihat model yang baru, dan saya mau lagi. Tidak ada ujungnya, saudara. Nah, dari mana semua prinsip kebahagiaan ini datang yang saya alami, saudara? Sekali lagi, diam-diam semua melalui magazine, saudara, melalui advertising, saudara, melalui film, melalui sosial media, ukuran atau nilai standar sosial yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kalau kita masuk lebih lagi soal happy, kan tadi kita mau bahagia dan berhasil, saudara. Nah, apa sih yang dikatakan firman Tuhan tentang bahagia, saudara? Kalau kita buka di Matius, maka Tuhan itu berbicara tentang berbahagia, saudara. Dikatakan, ini di dalam bahasa Indonesia yang sudah disimpulkan, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Berbahagialah orang yang bersedih hati karena Allah akan menghibur mereka. Berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah, Allah akan memuaskan mereka. Berbahagialah orang yang mengasihi orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Jadi inilah, saudara, standar bahagianya Tuhan. Karena kenapa apa, saudara? Karena di dalam Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan, slide berikutnya, saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu ini menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dia Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, kalau kita renungkan Filipi 2 ayat 5-8 ini, inilah, saudara, pikiran dan perasaan yang terdalam dalam Kristus Yesus, dan hendaklah kita hidup di dalam hal seperti ini, saudara. Itu adalah kebahagiaan yang firman Tuhan ajarkan. Itu adalah pikiran dan perasaan Tuhan Yesus yang sebenarnya. Dan kemudian mungkin sekarang kita timbul pertanyaan, saudara, mana mau saya seperti itu? Saudara, kalau kita udah mulai pikir firman Tuhan aneh, sulit, tidak masuk akal, maka itu sepertinya, saudara, cara berpikir kita itu sudah berubah juga. Inilah yang dibilang, saudara, banyak anak Tuhan pikirannya itu susah untuk menerima pikiran dan perasaan Tuhan. Karena kenapa, saudara? Udah banyak dibombardir, udah banyak menerima apa yang iblis tawarkan, dan itu masuk dalam hati dan pikiran kita, saudara. Dikatakan roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini dia sudah ada di tengah-tengah kita, sudah ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, mana yang lebih banyak masuk mempengaruhi pikiran dan hati kita, saudara? Firman Tuhankah? Atau message dari dunia, saudara, melalui movie, sosial media, ajaran yang enggak benar, atau bahkan mungkin melalui pergaulan dengan teman-teman, saudara? Mana yang lebih masuk dan mempengaruhi hidup kita, saudara? Kapan dan apa tandanya saat tandanya kita menerima tawaran iblis yang seperti iblis tawarkan kepada Tuhan Yesus pada waktu yang ditawarkan dunia itu menjadi standar sukses bagi saya dan saudara. Saudara, akibatnya, saudara, kalau semua menjadi standar kebahagiaan kita adalah punya uang, punya posisi dan sebagainya, saudara, akibatnya hati kita itu nanti akan dipenuhi selalu dengan ketakutan kalau nggak bisa mencapai apa yang kita inginkan, takut gagal, takut kecewa, khawatir, terus mulai egois, mementingkan diri sendiri, saudara, mulai benci, mulai pahit, mulai iri hati lihat orang lain lebih sukses, lihat orang lain senang, susah, tapi kita iri, saudara. Dan takut gagal, kecewa, segala macam itu, saudara, mulai masuk dalam hati kita, mengikuti
pikiran hati kita kalau kita udah mengikuti standar dunia ini, saudara. Mengikuti apa yang ditawarkan oleh si iblis. Dan tanpa sadar kita semua terpengaruh, sehingga buahnya itulah tadi saudara, buahnya khawatir, takut, nggak bisa bersyukur dengan apapun yang kita punya, dan sebagainya, dan listnya bertambah terus. Bahkan kadang-kadang kita merasa Tuhan wajib membuat kita bahagia dengan cara apa? Dengan cara kalau Tuhan memenuhkan semua yang kita inginkan. Dan kalau Tuhan nggak menjawab, kita marah, kita kecewa kepada Tuhan. Jadi saudara, nggak tanpa sadar standar-standar itu masuk dalam pikiran kita, dalam hati kita yang ada di dunia ini, saudara. Maka saudara, kegiatan rohani apapun yang kita lakukan, pelayanan, doa, baca firman, itu tidak akan membawa dampak yang yang besar, yang signifikansi dalam hidup saya dan saudara-saudara. Dan kita nggak bisa melakukan one step ahead di dalam Tuhan. Karena hati dan pikiran kita masih sangat dikuasai oleh yang apa iblis tawarkan, saudara. Saudara, kita itu kadang harus merasakan kebahagiaan yang sebenarnya yang Tuhan bilang. Nah, waktu saya tanya, gimana Tuhan? Dan Tuhan itu kan kadang ajar kita melalui pengalaman hidup sehari-hari. Dan bulan lalu itu saya sempat pergi berliburan ke Hawaii, dan di sana saya itu sempat untuk melakukan diving, saudara. Diving untuk pertama kali. Pertama kali di briefing itu kayaknya complicated banget, tapi teman saya Wemby bilang it's okay, it's gonna be alright. Dan ya udahlah, saya bilang ya udahlah, udah bayar mahal juga gitu kan, ngapain takut, ya udahlah, I'm gonna do this diving gitu di dalam laut. Dan pada waktu udah mau masuk ke laut, mulailah di atas pundak saya pakai vest, saudara, di belakang bahu saya mulai dipasang tabung oksigen, dan itu berat banget, saudara. Tabung oksigennya itu berat banget, ditambah vestnya juga berat karena ada ada beberapa selang segala macam ya kan, buat nafas, buat emergency, untuk mengukur pressure ke dalam, pokoknya banyak macam yang dipasang dalam tubuh saya, sehingga itu saya harus berjalan itu pakai tank itu dari lapangan parkir sampai ke laut, berat banget, saudara. Tetapi saudara, anehnya saudara, pada waktu saya bersama dengan instrukturnya udah mulai masuk menyelam, saudara, makin menyelam ya saudara ya, sampai seluruh tubuh saya itu masuk ke dalam air, ke bawah, saudara. Itu beratnya tank itu tiba-tiba enggak kerasa, saudara. Benar-benar kayak hilang, saudara. Kayak nothing, enggak pakai apa-apa, saya bisa bebas berenang ke sana ke sini, lihat tumbuhan laut, lihat ikan-ikan, lihat batu karang. Saya bisa gampang banget mau muter sini, mau muter sana, sudah gampang banget. Berat itu nggak menghalangi. Kemudian tiba-tiba Tuhan bilang, seperti itulah Harry, Tuhan bilang. Kami itu merasa berat melakukan firman Tuhan, kayak aneh, kayak nggak masuk akal. Karena kamu belum masuk ke hadirat Tuhan, belum mau benar-benar taat dan masuk di dalam hadirat Tuhan. Pada saat kamu benar-benar masuk, seperti kamu saat berenang di dalam laut dengan tank itu nggak kerasa lagi. Kamu itu bebas, kamu itu free. Saudara, demikian juga kita, saudara. Kadang kita merasa firman Tuhan udah aneh, saudara, nggak masuk akal dan berat dilakukan, saudara. Dan kita merasa ini aneh banget, kok bahagia itu Tuhan katakan bahagia itu seperti ini. Karena kita belum merasakan mencicipi the real happiness yang Tuhan bilang. Tapi kalau kita udah mencicipi apa yang Tuhan maksud, saudara, saya percaya saudara, bahagia asli itu akan kita nggak mau lagi, standar dunia itu nggak mau kita pikirin lagi, saudara, ya kan? Jadi what to do, saudara, pada saat hati kita, pikiran kita masih sangat dikuasai, saudara. Yang pertama, selalu berharap pada kasih karunia Tuhan. Kita harus senantiasa berdoa supaya kasih karunia Tuhan lah yang membuat kita itu selalu sadar bahwa kita itu masih berdosa, bahwa kita itu masih banyak tersesatnya, betapa kita itu masih banyak tergiur, saudara, dengan tawaran dunia daripada apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan mungkin bahkan kalau kita baca firman Tuhan, kita baca sekelibat aja dan merasa, waduh, aneh, mana mungkin bisa aku lakukan. Saudara, makanya kita harus selalu mengarahkan hati, mata, pikiran kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, di mana kita itu sudah ditebus, udah dibeli, kasih karunia Tuhan udah curahkan buat kita semua. Wah, seberapapun sesatnya hati kita, seberapapun pikiran kita lebih mencintai dunia saat ini, mungkin saudara lebih daripada mencintai firman Tuhan, tapi kita harus melihat kasih Tuhan yang besar. Dia tetap mau datang buat kita. Dia sudah mati menebus hidup saya dan saudara. Karena kenapa, saudara? Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Semua sehebat apapun kita, nggak ada yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya kasih karunia Tuhan di atas kayu salib yang bisa menyelamatkan kita. Saudara, dia sudah datang, dia sudah mati,
dan kita sudah diselamatkan. Dan biarlah saudara kita bisa menikmati apa artinya diampuni dan hidup kita dibebaskan dari segala kesesatan saudara. Dan yang kedua, kita selalu kalau kita udah menikmati anugerah Tuhan, menyadari anugerah Tuhan, we are nothing without Tuhan, maka yang kedua selalu harus melakukan pertobatan saudara. Kalau kita sudah menikmati kasih karunia, semua yang Tuhan buat kita harus terus belajar melangkah dalam pertobatan. Pertobatan itu bukan supaya kita diampuni, tapi justru karena kita sudah terlebih dahulu diampuni, saudara. Karena kita udah diterima oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, karena kalau kita terus berbuat yang nggak benar, itu dikatakan di dalam Alkitab dikatakan itu menyakiti hati Tuhan. Seperti menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara. Jadi saudara, keluar dari pikiran standar-standar happy-nya dunia itu, saudara. Kita mesti berani keluar dari ilusi, dari tipuan iblis, saudara. Keluar dari situ. Kita keluar dari pikiran bahwa kalau saya nggak punya ini, saya nggak bahagia. Kalau saya belum punya begini, saya nggak bahagia. Bahkan mungkin kita merasa minder kalau nggak memiliki semua yang kita inginkan. Saudara, kita mesti keluar dari tipu daya ini, saudara. Karena ini bukan standar kehidupan bahagia kita. Tapi Tuhan, kasih karunia Tuhan itu lebih daripada cukup buat kita semua. Kalau kita menyadari ini tuh dari hari ke hari menyadari ini, saudara, maka iblis akan kehilangan kuasa cengkeramanya di dalam hati kita semua, saudara. Sekali lagi, saudara, kalau apa yang ditawarkan dunia tidak lagi menjadi standar buat kita, bukan lagi standar kebahagiaan kita, keberhasilan kita, maka kita akan dibebaskan, saudara, dan kita mengalami kebahagiaan yang Tuhan maksud, saudara. Saudara, di sini saya bukan bilang kita nggak boleh punya goal untuk punya karir yang bagus, punya goal untuk punya bisnis, kita punya goal untuk punya mobil, kita punya goal pendidikan yang tinggi, kita punya goal untuk punya rumah. No, saudara, semua itu boleh, saudara, bahkan lebih daripada boleh. Tapi again, itu semua bukan standar bahagia dan keberhasilan kita. Karena kalau kita punya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau kita belum dikasih pun oleh Tuhan, kita tetap happy, kita tetap bisa bahagia di hadapan Tuhan. No big deal, saudara. Karena saya percaya Tuhan itu rindu memberkati kita semua. Saudara, saya teringat satu cerita di dalam Alkitab tentang anak muda yang kaya raya. Kemudian anak muda yang kaya raya ini datang kepada Tuhan dan dia bilang, Tuhan, apalagi yang harus saya lakukan? Saya sudah melakukan semua perintah-Mu. Apa? Kemudian Tuhan bilang, jual semua hartamu, bagikan kepada orang yang miskin. Kemudian saudara tahu apa reaksi anak muda orang kaya itu? Dibilang hatinya sangat sedih karena hartanya sangat banyak. Saudara, pada saat Yesus bilang jual apa yang kau punya, Tuhan mau tunjukkan keadaan hati anak muda itu. Tuh, cuma baru dikatakan jual, langsung sedih. Kenapa? Karena anak muda itu mendasarkan kebahagiaannya dengan apa yang dia punya, saudara. Karena itu dibilang sedihlah hatinya, saudara. Padahal kalau kita baca berikutnya, saudara, Tuhan Yesus menjelaskan kalau dia mau menuruti aja apa yang Tuhan Yesus katakan, dikatakan saat itu juga Tuhan akan memberikan 100 kali lipat plus hidup yang kekal, saudara. Saudara, adalah kerinduan Tuhan, saya percaya, untuk memberkati kita semua. Tapi jangan biarkan berkat Tuhan itu, yang materi semua itu, saudara, jadi standar kebahagiaan kita, saudara. Kebahagiaan kita itu harus kembali kepada firman Tuhan. Biar supaya apa, saudara? Kita biar terus melangkah di dalam Tuhan, one step ahead di dalam Tuhan, saudara. Anak muda kaya itu, waktu Tuhan katakan jual, kemudian sedih hatinya, Tuhan itu mau menunjukkan keadaan hati yang sebenarnya, saudara. Anak muda itu sedih karena harus menjual barangnya. Berarti, saudara, semua standar kebahagiaan dia didasarkan pada apa yang dia punya. Saudara, hari ini Tuhan tanya kepada saya dan saudara, apa standar kehidupan bahagia kita saat ini? Apakah udah berdasarkan firman Tuhan atau masih banyak dipengaruhi oleh tawaran-tawaran iblis yang tanpa sadar kita terima, saudara? Nggak usah kita ribut soal yang tadi saya bilang vaksin itu nanti kalau dimasukin vaksin itu saya jadi pengikut iblis segala macam. Tetapi saudara, kita lihat tanpa sadar, saudara, iblis itu udah bekerja luar biasa lewat tipu dayanya. Menipu banyak anak Tuhan, saudara, sehingga semua yang disebut standar kebahagiaan itu seperti yang iblis tawarkan, ya kan, kekayaan, terkenal, handsome, famous, badannya langsing, mukanya bagus, itu semua jadi standar kebahagiaan, which is not true, saudara. Sebaliknya, saudara, kasih Tuhanlah cukup buat kita semua. Kalau kita selalu bersyukur, kita selalu berkata, I am nothing without God,
Percaya kepada Tuhan senantiasa dalam setiap step hidup kita, saudara. Hari ini saya punya, bersyukur. Belum punya pun tetap bahagia, bersyukur. Karena percayalah, saudara, yang paling penting buat Tuhan itu adalah hati kita, saudara. Makanya dibilang kita harus jaga hati kita dengan kewaspadaan. Karena dibilang tadi bahwa iblis itu selalu menunggu waktu yang terbaik, menunggu kita lengah, saudara. Mungkin kita hari ini berhasil, saudara. Tapi kemudian nanti iblis itu tawarkan something bigger, yang lebih besar, membuat kita tergiur dan jatuh lagi dan muter lagi dalam hal yang sama. Saudara, ini nggak gampang. Saya tahu ini nggak gampang, saudara. Tetapi again, bersandar kepada kasih karunia Tuhan, selalu cek-recek hati kita, karena kita mesti jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, biar kita itu terus melangkah, saudara. Sampai akhirnya seperti saya diving itu, saudara, berani melangkah sampai masuk totally 100%. Sampai kita 100% taat, kita 100% surrender, saudara. Disitulah beban itu nggak kerasa lagi. Kita nggak akan merasakan bahwa apa yang Tuhan bilang dalam firman-Nya itu susah dilakukan. No, itu akan menjadi kesukaan buat kita. Karena kenapa? Karena kita sudah mencicipi kebahagiaan yang sebenarnya, saudara. Karena kita sudah mencicipi dan kita merasakan. Dan kita akan bilang, aduh, yang saya selama pikir ini berharga, they are nothing. Karena semua itu Tuhan sediakan yang lebih banyak. Dan bonusnya, saudara, kalau hati kita sudah siap, seperti anak muda itu tadi Tuhan bilang, kalau dia hatinya siap aja, berkat 100 kali lipat itu diberikan, plus hidup yang kekal. Saudara, jadi apa, saudara, nggak gampang, tapi mari kita sama-sama nikmati setiap hari kasih karunia Tuhan. Latih terus Tuhan, lihat hati kita masing-masing, cek-recek, dan kemudian akui kalau masih banyak yang salah, bertobat, bangun lagi, saudara. Kalau jatuh, mari kita akui lagi, bangun lagi, supaya tambah lama kita masuk ke dalam Tuhan. Seperti saya berjalan di pasir, masuk tadinya airnya cuman sampai di lutut, masih berat, saudara. Sepinggang mulai kerasa sedikit kebantu sama air bebannya, sampai totally 100%. Sampai kita juga begitu. Totally 100%, saudara, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, saudara. Maka kita akan merasakan kebahagiaan. Apapun, saudara, mungkin khawatir itu datang, tapi kita tahu bersama Tuhan kita bisa menanggung segalanya, saudara. Bersama Tuhan, Tuhan jadi penghibur kita, dan Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan saya percaya orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan pasti akan ada perbedaan, saudara. Pasti akan Tuhan bela, Tuhan bantu, saudara. Saudara, biar semakin lama, saudara, semakin lama iman kita bertumbuh, firman Tuhan makin lama makin menjadi yang tunas kebenaran dalam hidup kita, saudara. Firman Tuhan menjadi hal yang sangat berharga dalam hati dan pikiran kita lagi, saudara. Dan akhirnya, saudara, apa yang iblis tawarkan, apa yang dunia tawarkan, itu bisa kita tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus dengan firman. Karena kebahagiaan sebenarnya ada di dalam Tuhan, bukan standar yang dunia atau iblis tawarkan lagi buat kita. Saudara, amin. Saya harap renungan sederhana ini bisa kita renungkan sepanjang minggu ini, saudara. Bisa kita bawa dalam doa, saudara, biar kita semua itu boleh terus one step ahead di dalam Tuhan. Demikian, saudara, sharing saya pada pagi hari ini, siang hari ini. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kalian semua. Haleluya, amin.